Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita memulai pagi hari ini untuk kita datang, untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita yang terbaik, keberadaan kita, untuk kita datang dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, untuk semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang beribadah Tuhan, dan biarlah ibadah ini daripada Engkau dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melawat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu itu melimpah dan kuasa anugerah-Mu itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu
Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari sekali lagi katakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam
bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. We worship you Lord. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. We thank you Lord. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab Kau Allah yang besar, Kau mulia, kami memuji-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, oh haleluya. We worship you Lord. Terima kasih Yesus, oh haleluya. Oh kami bersyukur Jesus, haleluya. Biarlah bayar syekh, biarlah bayar syekh, biarlah bayar syekh, biarlah bayar syekh. Biarlah bayar syekh. Terima kasih Tuhan. Biarlah bayar syekh, biarlah bayar syekh. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala bangsa. Mari katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala bangsa, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari kita mau bangkit berdiri bersama, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari lebih lagi katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sekali lagi dengan penyembahanmu katakan Kau, we worship you Lord, ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Dan kami mau bersuka cita dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan Amin. Shalom. Mari berikan semangat
Salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Biar pagi ini kita bersukacita dalam Tuhan. Amin. Katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku, ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. mari sekali lagi. Angkat, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku, ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu. Amin. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. Katakan, umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Siapa yang bersukacita pada pagi hari ini? Amin. Mari kita mau terima lebih lagi sukacita surga dalam hidup kita. Katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, katakan, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, katakan Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang. Sekali lagi katakan semangat dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai.
Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian dengan hati percaya. Biar apa yang ada di sekeliling kita bukanlah menjadi patokan, namun kita hidup oleh karena percaya. Amin. Percaya di saat ku tak melihat, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, katakan ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya janji-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya, percaya kasih-Mu sertaku, percaya
padamu. Sekali lagi yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama panjatkan doa puji syukur pada kesempatan di mana kita masih hidup. Maka seperti firman Tuhan katakan, hanya orang hiduplah yang bisa mengucap syukur. Bapak, kami sungguh amat sangat mengucap syukur karena sepanjang minggu yang telah kami lewati, Engkau sudah memimpin kami. Satu hal yang menjadi permohonan kami, ya Tuhan, pakailah hidup kami melalui mulut dan bibir kami, supaya kami hanya mengumandangkan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas kami nyata. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada untuk bersama-sama terhimpun dalam Dewan Musyawarah-Mu yang agung. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, urapi kami dan kuasailah lidah dan bibir kami, dan kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus tetap hanya mendengarkan suara-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat punya kemampuan, kami boleh semangat lagi, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Sunyi sepi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bosan-bosan karena setiap salam yang disampaikan melalui mimbar yang kudus ini adalah untuk saudara semua. Nah, apabila kalau saudara apatis, saudara rasanya tidak bergairah, ya tidak apa-apa. Paling-paling Anda tidak menerima berkat salamnya. Akan kembali kepada saya yang memberikan salam kepada saudara. Sampai di sini mengerti? Salam damai sejahtera dan sukacita untuk kalian semua. Ya gitu dong. Sambil ya tepuk tangan supaya pembuluh darah kita lancar, ya. Nah, minggu yang lalu saya telah menyampaikan sebuah judul, yaitu kuat di masa sukar. Kita semua butuh kekuatan, baik secara jasmani, teramat lebih secara rohani. Kuat di dalam menghadapi masa sukar. Itu tidak bisa dipungkiri dan menjadi kebutuhan bagi setiap manusia, khususnya orang-orang percaya. Nah, kita jangan cuma melihat kesaksian orang lain, kesaksian ini, kesaksian itu, dan banyak kesaksian mukjizat yang terjadi. Sedangkan kalau kita tidak mengalami, ya apa artinya? Setuju? Nah oleh karena itu kita mesti nangkap. Dan orang percaya ini mau tidak mau, seperti yang pernah saya katakan, asal muasalnya itu dari tanah Israel.
ceritanya pun diawali dari tanah Israel. Maka kalau saudara perhatikan yang namanya, yang biasanya terpampang di sini ada tahun tahun Israel. Sekarang ini kita sedang memasuki tahun 5785. PH. Ya nanti sebentar lagi tukang dekornya akan memajang. Bukan berarti saya terlalu fanatik dengan ini, enggak. Tapi itu merupakan satu hal yang penting perlu kita ketahui. Apa maksudnya PH? PH itu adalah mulut yang disertai kuasa Roh Kudus. Nah, hari-hari ini kalau saudara lihat ada banyak orang bacot, banyak orang berteori, dan bahkan seringkali perkataannya itu tidak membangun, malah membuat orang terpuruk. Karena kata-katanya selalu keluar negatif, mencela, mencaci maki, lalu apalagi bahkan kejamnya itu memfitnah, membual. Nah itu yang sedang marak terjadi di akhir zaman ini. Makanya kalau saudara tempo hari saya ajak untuk membaca 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai 4, maka kita tahu itulah sifat-sifat manusia di akhir zaman. Lalu bagaimana bagi orang percaya? Ya berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan itu selalu baik. Sebelum apa-apa terjadi Tuhan sudah bernubuat, memberikan peringatan supaya kita waspada, supaya kita ini tidak terimbas dari hal-hal yang negatif. Karena saudara dan saya diciptakan untuk selalu berbuat baik. Itu yang jelas. Ya. Nah, maka pagi hari ini berdasarkan tahun Yahudi 5785, PH, mulut yang disertai kuasa Roh Kudus. Sehingga kita nanti akan mengerti kenapa. Kalau manusia itu tidak di dalam mulutnya itu tidak menyertakan Roh Kudus itu ada di dalam mulutnya, maka pasti ngelantur, geladrah, ndak karu-karuan omongannya. Ya, untuk mendasari apa yang kita pahami ini, maka ndak bisa kita keluar dari firman Tuhan. Nah, kita akan membuka kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Maka judul khotbah pagi hari ini adalah dipulihkan oleh Roh Kudus. Apa yang harus dipulihkan? Ya mulut kita ini terlebih dahulu. Ya. Nah, sehingga kita akan melihat di dalam kitab Yakobus ini, dalam satu perikop ini dengan jelas judulnya adalah dosa karena lidah. Yuk, saya akan mengajak saudara membaca saling saut bersautan. Ayat 1 pria, ya maaf kaum wanita, kenapa kok pria dulu? Pria itu kepala kok, bukan kelapa. Setuju? Ayo wanita-wanita yang setuju pria kepala itu katakan. Amin, kok tengah tok ini. Yuk, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu, di suarane lanang. Sebab kita tahu
bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wanita. Pria, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kuda. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Sembilan, ayo kaum pria, singkat, banter, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bersama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang percaya katakan. Nah, kitab Yakobus ini dengan jelas memperingatkan kepada kita. Boleh dikata saya katakan awal bencana, awal keributan, awal kisruh, srek, mulet, ruwet itu oleh karena dimulai dari lidah. Nah, oleh karena itu kalau saudara memperhatikannya, kita harus yakin dan percaya apa kata firman yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka kita tidak usah terlalu ruwet, terlalu mikirkan yang teori atau statement ini, pendapat ini dan bagaimana kita ini harus bersikap. Maka marilah kita bersikap berdasarkan firman. Lah kalau saya tanya, apakah kita ini mampu untuk mengendalikan perkataan yang baik saja? Coba saya tanya, apakah kita ini mampu untuk mengendalikan mulut bibir kita hanya melakukan, memperkatakan yang positif, yang baik saja? Iya, jelas tidak bisa. Lah bagaimana kita ini bisa melakukannya? Tuhan ingin kok, ingin supaya
kita melakukan perkataan yang hanya baik saja. Maka jangan lupa judul kita, dipulihkan oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Perkataannya melalui apa? Melalui firman yang kita terima. Bagaimana kita ini berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita ini menjadi manusia yang ditentukan dari semula. Saya tanya kepada jemaat, menurut jemaat, Anda ini ciptaan biasa-biasa saja atau ciptaan yang luar biasa? Nah, iya kan? Kita ini diciptakan dengan amat sangat baik. Ya, ini perlu kita baca kitab Kejadian salah satu, coba ditayangkan. Kejadian 1 ayat 31. Ayo semua perlu membaca. Karena dengan mulut kita menyuarakan firman, artinya Anda sedang melatih dirimu untuk meyakini bahwa kita ini bukan sembarangan. Kita ini bukan orang yang kotor. Kita ini amat sangat baik. 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anda perhatikan, baru hari yang ke-7 Tuhan memproklamirkan merupakan hari perhentian. Jadi artinya semua, khususnya manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Ayo katakan, aku diciptakan sungguh amat baik. Nah, ini kan tidak bisa kita proklamirkan begitu saja. Maka harus yang pertama, supaya kita makin hari makin baik, membutuhkan yang pertama adalah waktunya Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan sendiri yang merestorasi kita apabila kalau umatnya itu mau. Iya kan? Seperti siapa? Coba saya akan mengajak saudara untuk melihat sejenak kitab Yesaya. Yesaya 6 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 6 ayat 5. Mari kita baca. 2, 3. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Lalu kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-6, ayo ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim atau malaikat itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat 7. Malaikat itu menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saya kalau biasanya menekankan kepada jemaat
Ya, bagian saya ya cuma ngomong. Ya akhirnya ya terserah saudara. Tapi kali ini please silahkan. Ya please, saya mohon Anda jangan cuman seperti apa yang saya katakan terserah Anda. Maksud saya ingin Anda tangkap, Anda mau mendengar dan Anda mau mempraktekkan serta mengalami apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Karena apa? Karena sejak dari mula, artinya Anda dan saya ini seperti tadi saya tanyaan mampu tidak mampu, tapi Anda punya potensi. Anda punya potensi, ngerti? Anda itu punya kemampuan, sudah diberi oleh Tuhan. Karena Anda diciptakan sungguh amat sangat baik. Kalau saudara tadi membaca kitab Yakobus pasal 3, itu khususnya kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6. Coba ayat 7 maksud saya. Yakobus kembali. Ayat 7, mari kita baca. 2 Yakobus 3 ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang di laut dapat apa? Dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Jadi jangan kebalik. Jangan sampai binatang itu menjinakkan kita, saudara. Kita mampu menjinakkan binatang, segala binatang. Artinya binatang itu liar. Maka jelas kita diberi potensi untuk mampu mengendalikan diri. Nah begitu. Oleh karenanya, kalau saudara melihat, mari ada satu ayat dalam Mazmur. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat ketiga. Mari kita baca 2, 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu apa? Bibirku. Pernahkah kita ini berdoa pagi-pagi lalu mohon kepada Tuhan, Tuhan pagi hari ini aku mohon Engkau menjaga mulut bibirku, lambeku, saudara ya, atau biasa supaya bahasa Surabayanan itu janges ngono ya, supaya eling jogonen cocotku gitu saudara. Iya toh? Supaya ndak ngelantur, ndak liar. Iya kan? Nah, itu penting karena itu awal. Kalau kita bisa menjaga, saya jamin deh, Anda pasti disukai banyak orang. Anda mesti menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Anda bisa menghibur orang yang sedang susah, yang sedang letih lesu, yang sedang loyo, yang sedang tidak semangat. Bisa menjadi semangat lagi. Karena apa? Karena mulut yang kita pakai kalau disertai dengan Roh Kudus, otomatis Roh Kudus itu dasarnya firman-Nya. Membangun, memberi semangat, dan juga memberikan maaf, memberikan arahan, pengampunan. Maka Anda pasti bisa menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Nah, maka disinilah saya mau saudara latihan. Ya, latihan apa? Latihan yang pertama adalah jangan
kesusu, gerusa-gerusu. Kalau misalkan Anda sedang berdoa, Anda mohon sesuatu, jangan menganggap Tuhan ini kok lelet tenan ya. Seperti siapa? Manusia ini kan seringkali Tuhan ini dipikir lelet, kok kedeledek tenan suwe tenan. Seperti kalau saudara biasa lihat drakor, drama Korea. Nah sekarang ini saya tidak katakan drama Korea, tapi drama Israel. Drama Israel yang membahas tentang Abram, Sarai, dan Hagar. Karena Abram itu dipanggil di umur 75, dijanjikan akan punya anak dari istrinya Sarai. Ya kan? Ditunggu 10 tahun kemudian belum ada. Ya kan? Belum wujud. Lalu apa? Ya menurut Sarai ya bilang, Tuhan ini kok lelet tenan ya. Aku ini wis menopause, tidak mungkin. Lah aja maneh. Engko iki nek bojoku nek impoten umure tuwek impoten kae sapa-apa. Lah mumpung urung mengambil keputusan sendiri. Sepakat dengan Abram ya wong lanang kok iya ae. Itu jelas. Tapi saudara tahu akibatnya? Akibat tindakannya sendiri bukan berarti tidak berhasil. Lahirlah Ismail. Justru lahirnya Ismail ini menjadi tragedi sampai hari ini. Akibatnya itu antara kelompok Ismail dengan Abraham Ishak. Ya. Akibatnya sangat-sangat merugikan. Saya harap kita ini sekarang ini seperti yang tadi saya uraikan. Anda dan saya kalau bergumul, percayalah Tuhan itu akan melakukan segala sesuatu untuk kita menjawab kita ini tepat pada waktunya. God timing. Waktunya Tuhan itu tepat. Tidak pernah terlambat. Kalau andai kata saudara menunggu, nah kita belajar sekarang. Seperti sekarang ini saya lagi dengkul ini ya kena ditekuk angel. Ya. Setiap ditanya sama anak-anak, piye Pak? Ya saya belajar. Aduh, ya loro ini. Sahabat mengerjakan segala sesuatu, saya belanja, belok, disuruh beli sayur hijau, terus mau pre, terus tahu-tahu, wis teko, aku itu mau lali, kelopone urung. Ya saya tidak sambat saudara. Saya belajar tidak sambat. Dan termasuk ekonomi yang sedang menghimpit ini pun saya tetap optimis. Saya belajar. Tanya sama anak saya. Lah bagaimana menjawab mereka? Soal jengkol saya. On progress. Sedang dikerjakan. Sedang taraf penyembuhan. Sedang pemulihan. Sedang kesembuhan. Sedang berkat datang. Amin. Sedang perjalanan. Dan nunggu. Tapi sebaliknya jangan gini. Aduh ya dengkulku. Aduh ngene.
Nah coba, kalau misalkan saya ini ngomong, aduh dengkul ini. Oh, anakku sih kok mesti ngomong? Lho, delok toh, papahe lho, dengkule ngene. Saudara tahu, tanpa sadar perkataan yang negatif itu nular, merebak ke sana ke sini. Terus saya kuwabe ngerti. Terus yang menerima gini, iya ya. Tapi saudara sekarang kalau lagi sedang mengalami sekarang, ojo gelem. Maka Anda dan saya harus menggemakan. Karena menggema ini seperti apa kata Amsal, siapa yang menggemakan apa? Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Mari. 18 21. Nah. Yuk kita baca. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah kalau saudara suka menggemakan yang positif, buahnya mesti baik. Tapi kalau saudara menggemakan yang negatif, buahnya ya elek. Seperti Yakobus pasal 3 yang terakhir di ayat 12. Coba ayo, kita harus banyak dasar-dasarnya itu firman. Amen. Ayo. Yakobus 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar bersamaan. Jadi yang keluar dari mulut kita ini seperti sumber yang hanya keluar air yang jernih. Yang setuju mengatakan, iya. Loh, kita ini sekarang ini kalau membahas firman ini, supaya kita ini punya petunjuk, punya arahan. Ya, coba saya akan mengajak saudara menelisik tentang Abram dan Sarai. Nama Abram itu tidak jelek, nama Abram itu bagus artinya. Ya, nama Sarai pun juga demikian, tidak elek, tapi masih kurang. Ketika saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 15 atau 17 itu, Anda nanti akan ketemu, mulai hari ini namamu bukan Abram, tapi Abraham. Cuma ditambah kata H. Abram menjadi Abraham. H. Sebetulnya itu punya arti. H itu nafas Allah, roh Allah. Lalu begitu pula Sarai. Namamu bukan Sarai lagi, tapi namamu Sarah. Bukan Sarah. Alkitab ini kurang, saudara. LA ini. Sebetulnya yang benar Sarah. Ditambah H. Ya ini he. Saudara.
ditambah he. Jadi apa? Nama yang disertai dengan Roh Allah. Maka terjadilah dipulihkan oleh Roh Kudus. Maka mulai saat itu berubah. Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Oleh karenanya, sekali lagi ya, kita jangan terjebak dengan apa ya, kalau saya katakan Anda dan saya ini seringkali keceplosan, katanya orang keceplosan. Ya bolehlah sekali tempo keceplosan, tapi aja terus-terusan aku keceplosan, alasannya keceplosan terus saya. Kembali lagi, Anda dan saya punya potensi untuk melakukan baik. Punya potensi memperkatakan segala sesuatu yang baik. Siapa sing percaya Anda punya potensi? Anda punya potensi? Iya. Ya jelas toh. Nah, coba saya akan mengajak saudara melihat yang namanya mulut ini tidak bisa. Mulut ini kan salah satu panca indera yang juga membutuhkan sinergi. Sinergi dengan apa? Dengan hati. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Baru ayat 24. Coba ditayangkan lagi ayat 24. Nah, buanglah apa? Mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu. Jadi ada kaitannya. Oleh karena itu, supaya mulut kita ini tidak dol, supaya mulut kita ini tidak ngeslong. Terus seringkali tadi saya bilang apa? Keceplosan. Maka kita perlu menjaga hati dari segala kewaspadaan. Yang pertama, jangan mau sakit hati. Ayub 5 ayat 2. Saya tidak punya waktu untuk mengungkapkan ini. Anda catat Ayub 5 ayat 21. Atau dibaca saja ya. Ayub 5 ayat 21. Ayat 5 ayat 2. Sorry. Ayat 5 pasal 2. Ayub 5 ayat 2. Baca yang keras-keras supaya Anda tidak
melestarikan atau membiarkan hati yang sakit ini karena dibully orang, karena tidak dianggap orang, tidak dihargai orang, tidak tahu berterima kasih, sudah ditolong malah mentung. Ya toh? Ayo kita baca 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang pertama, jangan sakit hati. Yang kedua, jangan iri hati. Nah, iri hati ini juga diteguhkan oleh Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17. Loh, semua itu ada. Firman itu jelas-jelas menyatakan kepada kita supaya kita ini waspada dan jangan mau diajak. Makanya saya seringkali menjelaskan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita ini jangan berpaut dengan nafsu daging. Jiwa kita ini mesti harus berpaut dengan Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita ini. Dengan jiwa kita ini kalau manunggal, maka otomatis Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai di dalam roh yang asalnya dari Tuhan di dalam tubuh kita yang sudah ada. Supaya potensi yang kita punya itu bekerja, punya kemampuan, punya daya untuk apa? Untuk mencegah, untuk mengendalikan. Sehingga Anda seringkali mendengar dengan kata-kata terkenal buah roh yang paling akhir, sebagai saya katakan pintu penjaga gawang, yaitu penguasaan diri. Kita baca Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi tidak usah iri. Oh kono kok sugih ya. Oh sugih jarine untuk on duit jimat. Oh bar ngadep rono bar ngene. Dengan yang di luar firman. Kita jangan ikut. Ayo siapa sing isih golek pelarisan, isih golek ngene Nagadina, Nagasari kena aku. Saudara, tidak usah kita ini terjebak dengan tradisi-tradisi. Kemarin saya cari tukang tak panggil, tak suruh benahi sapi tank. Lalu sudah dilihat, oke, sepakat harian 1 setel 230. Ya sudah, ayo, keinginan saya ya cepetan dan kerja. Lihatnya hari Sabtu, mestinya kan paling enggak Senin, enggak Selasa. Lah kenapa? Ya, ya. Oh Senin mesti di Seneni jadi nih. Ikut jenenge ilmu gathuk. Saudara, kita tidak ngikut ilmu gathuk. Kita ngikut ilmu pasti. Amin. Bapak firman itu punya kepastian. Orang seringkali gitu, saudara. Ya wis, ya karena keyakinannya dia begitu, ya sudah, tidak apa-apa, ya terserah. Kalau saya katakan tidak ada hari yang tidak baik. Semua hari dijadikan oleh Tuhan itu baik. Dan bahkan semua ciptaannya sungguh amat sangat baik. Nah kita jangan terjebak, saudara. Nah, coba kita jangan sekali-kali sakit hati. Ya, saya tidak menguraikan sakit hati itu dipicu karena macam-macam kok. Ya, karena gak diajeni. Ya, karena disakiti.
Karena difitnah bisa timbul sakit hati, luka hati. Nah, kembali nanti setelah saya uraikan semua bagaimana caranya menangkal. Ya. Terus sakit hati, iri hati, apalagi? Tinggi hati. Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5. Mari kita baca. 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh orang yang tinggi hati tidak akan luput dari hukuman. Nah, kalau saudara perhatikan tinggi hati mentoak, melete, nah itu loh saudara. Ya. Nah, kita mesti ingat kalau kita diberi anugerah berhasil, kita diberi kasih karunia oleh Tuhan, bisa mendapatkan luar biasa capaian prestasi kita, pangkat dhuwur, duweke akeh, mergawe berhasil, lalu kita bisa ini bisa itu. Ingat, semuanya itu karena Tuhan. Maka kita perlu mengembalikan kepada Tuhan. Ya, jangan tinggi hati, ojo sombong. Lagi iso ngene wis sombong. Ada yang gak ono aku gak iso sopom. Saya punya pengalaman sejak 33 tahun berjalan ini. Iya, saya sangat menghargai orang-orang yang concern terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh iya saudara, saya sangat salut, sangat menghormati. Dan saya lihat ada beberapa orang yang punya kontribusi terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi tetap sederhana. Iya. Dan saya yakin pasti Tuhan menyertai. Amin. Ya. Yuk. Sakit hati, tinggi hati, iri hati, ono neh panas hati. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Mari kita baca. 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Panas hati ini, panas rasanya. Aku nek iso balas, aku nek iso terus pokoknya sampai greget-greget. Seperti siapa? Seperti Kain panas hati terhadap Habil. Nah, sebetulnya apa yang dipersembahkan oleh Kain dan Habil itu sebetulnya Tuhan tidak pernah mempersoalkan kok. Nah, orang lain itu suka menilai. Makanya menjadi catatan kita. Anda memberikan segala sesuatu. Contoh kenapa saya kok tetap pakai tradisi kuno, pakai kotak persembahan. Dan bahkan saya kasih spon. Jagani ku nek ana sing klidik ben gak krungu klothak. Ya ndak apa-apa kok. Sepanjang mulai berdiri sampai sekarang, saya tidak pernah usil terhadap
apapun yang dipersembahkan oleh jemaat. Piro wae. Ada yang komentar, saya selalu menegur. Tidak boleh. Karena apa yang dipersembahkan dengan ketulusan, dengan kerelaan, itu yang benar. Bukan soal jumlahi. Saya yakin kok, setiap kita ingin memberikan nek iso ya sak gebok ngono. Ayo, ya kan? Ya apa ndak? Punya ndak kerinduan sak gebok? Dan nek gak duwe lho piye? Makanya saya gini. Non sewu, ada amplopnya mlebu tapi kotong gak apa-apa nih. Saya katakan ndak usah begitu. Ndak usah. Ndak apa-apa kok. Mestine ndak ngasih apa-apa. Ndak Tuhan ndak pernah marah kok. Justru malah kowe malsu ngono iku. Nah, itu permasalahannya. Malah nanti, nah itu juga termasuk apa? Gengsi tinggi, hati sombong. Tidak apa-apa. Saya kan ada seringkali jemaat, kok gak, ya dia terus terang, ya malu karena tidak punya itu. Aku ini gak usah, tidak apa-apa. Tuhan itu ingat pernah menegur gini. Bukan soal persembahan, tapi hatimu. Justru kalau engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan ngerti apa yang menjadi keberadaan. Tuhan tidak akan mempermalukan kok kita. Amin. Iya. Selanjutnya Amsal 24 ayat 10. Ayo. Bentar lagi selesai. Amsal 24 ayat 10. Ini masalah bagi setiap kita. Maka di sini kita ini jadi loyo, kita jadi lemes. Karena apa? Ayo baca. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesaan, kecillah kekuatanmu. Kasih salam dong, ojo tawar hati, ngono lho. Jangan tawar hati. Kowe kecil kekuatanmu. Jangan tawar hati. Percayalah bahwa janji Tuhan iya dan amin. Jadi jangan tawar hati. Mesti kembali. Oh, belum waktunya Tuhan. Aku tidak mau nuduh Tuhan itu lelet. Kok ngolet tenan. Suwe tenan. Nah, kita mesti yakin. Jangan-jangan kalau kita diberkati Roh Allah terus bedal ndak karu-karuan karena punya pengaruh ini, pengaruh itu. Bukan nambah membuat kita ini bisa seperti apa yang disampaikan oleh Doni Tatimu. Ya, orang itu cuma ukur apa? Biasa nih. Ukur kesenangan. Oh, seneng. Nah, seneng ini timbul apa yang kita miliki. Nek biyen numpak ontel saiki numpak PCX. Wah, seneng. Dulunya pickup lalu nanti diberkati hybrid gitu ya. Wah, seneng, Saudara. Ya. Lalu apa lagi? Lalu ingin bahagia. Nah, bahagia itu timbul karena apa yang kita alami. Tapi ukuran Tuhan adalah sudahkah engkau memiliki sukacita. Jadi kita jangan tawar hati.
untuk seperti apa yang tadi saya janjikan. Anda punya kemampuan. Mari, tidak ada lain. Anda perlu mempunyai hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Tanpa harus memperlihatkan gini gitu. Tidak, secara pribadi. Punya waktu untuk berdoa. Untuk punya waktu merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Lalu Anda intens di dalam ibadah. Karena setiap pergumulan kita belum tentu kita ngeh dan ngerti. Kadang-kadang lewat kita ibadah secara korporat, lalu ada teman, ada hamba Tuhan yang menyampaikan, ada seolah-olah Anda itu mendapatkan jawaban apa yang sedang Anda pergumulkan lewat saat teduh Anda secara pribadi. Maka sangat disayangkan kalau ada di antara kita ini menganggap bahwa ibadah itu kayak tidak perlu. Saya katakan amat sangat perlu. Orang sing gelem ya. Ibadah perlu tanda. Ya, ibadah tidak hanya seperti ini. Ibadah itu perlu ada ya ruganti duit maneh. Loh, saya dalam keadaan begini, jangan dipikir saya ndak rasanya ya rodok ndas teng. Lawang simbal moro-moro suwek pecah. Saiki komputer gereja roh ngadat. Deni laporan, Pak ndak bisa. Ini mesti ganti apa jenenge? CPU ini atau apa nih? Mbah Don, saya sabar, sedang perjalanan, berkati yang dikirim. Masih ingat Yeremia 29 ayat 11 sampai 14? Masih ingat? Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera, sukacita, dan kasih-Nya tidak pernah pudar. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Ayo. Eling-eling ya. Jaga apa? Lidah bibir kita. Ojo seneng sambatan. Ya sambat mbek Tuhan ora apa-apa. Tapi ojo sambat ambek angger kita wong sambat. Nanti menggema. Ya. Gema sampai rono. Iya ya. Kok sing liya melok waduh wong iku pendetane yang ngono kok akene. Itu dia kene ngono kok ini bapakku ngene. Nah, saudara, mari kita bangun dengan kekuatan Roh Kudus supaya perkataan kita yang penuh urapan ini akan memiliki kuasa mendatangkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amen. Dekat Allah saja. Saya teringat ketika saya dalam keadaan
Karena ya saya ingat waktu itu kira-kira tahun 85, 86 gitu, saudara. Ya, saya dulu seringkali ke mana? Ke rumah saya yang sudah hilang itu. Tidak apa-apa, tidak usah. Ya, saya selalu lewat Sumur Gempol. Nah, bagaimana wong saya asalnya bergelimang duit karena nalu, karena undian harapan. Moro-moro bertobat, saya tanggal 20 September dapat nalu, dapat undian harapan KOP itu 509, saya masih ingat. Duit ra karu-karuan, jenenge konco iku do teko. Tapi tahun 8 itu 83. Lah kok 85 iso entek cheat. You know entek cheat. Tapi proses yang namanya pertobatan saya masih berjalan. Dan saya sudah mimpin gereja. Aduh saudara, dari rumah mau ke gereja. Itu kan mestinya dari BR Supratman ini saya ngiri. Itu gak, aku nganan. Teko ning ngarepe Bang Jatim, aku ngene. Aku iki pilu ngendi wong aku pilu gereja. Stres, saudara. Balik nih. Saya mau masuk bertepatan kan nunggu. Saya karena mau belok sini, mau masuk gereja. Ada truk besar. Lah kok iya iso loh. Ada tulisannya David. Ono tulisannya David. Tulisan apa? Dan itu cara Tuhan untuk berbicara dengan saya secara pribadi. Aku sampai mikir, masa kok malaikat Tuhan yang nulis David. Saya sampai hari ini sampai masih terngiang-ngiang dan masih ingat. David dipulihkan. Aduh. Saya duduk di situ teras sana tenger-tenger delok. Padahal sudah ada pernyataan begitu. Ya sementara saya lego. Saya keluar lagi mau ke rumah Sumur Gempol. Lewat Sumur Gempol. Saya perjalanan masih dah bukti nanti untek kabeh ini kok. Saya masih ingat di depannya saudara Syuhi. Kok ya ono truk nih. Tulisannya ini, ojo sambat. Ojo sambat. Loh, rangkaian ini apa sudah anggap kebetulan. Makanya sampai hari ini saya percaya Tuhan itu maha segala, bisa menjawab kasus per kasus, orang per orang. Jadi artinya saudara jangan berharap. Ya bukan berarti kita tidak bersosialisasi dengan manusia. Seperti tadi firman Tuhan, jangan sampai Anda sakit hati, panas hati. Lalu Anda akan kehilangan apalagi tamar hati.
Dan hari-hari ini saya minta, please, dekatkan dirimu kepada Tuhan secara pribadi. Niscaya engkau akan mengalami kuasa dan mujizat yang nyata. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yang keras. Hanya dekat dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. hanya dekat Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak Akan goyah selama-lamanya. nyatakan. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak, firman-Mu telah kami dengar. Engkau sudah menyatakan diri-Mu lewat ibadah raya pagi hari ini. Sebagaimana kami akan menikmati tahun PH. Karena hanya Engkaulah apabila menyertai dan tinggal dalam hati dan pikiran kami lewat mulut bibir kami. Engkau akan menguasai dan mengendalikan apa yang kami ucapkan. Biarlah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, semuanya baik. Maka ucap kata yang baik yang disertai dengan urapan kuasa Roh Kudus itu akan sanggup untuk memulihkan, memperbarui, melepaskan segala bentuk sifat-sifat kedagingan kami. Engkau berkati umat-Mu yang saat ini sedang hadir. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar supaya mereka mampu untuk tetap bertahan menantikan waktu Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita menganggap Tuhan itu lelet, ingin menolong Tuhan dengan cara kita. Nantikanlah waktunya segera tiba. Engkau dipulihkan, engkau dibaharui, engkau diberkati dengan limpah. Karena engkau adalah ciptaan Tuhan yang mulia, berharga. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Berkati ibadah pagi hari ini. Seluruh
staf pekerja, jemaatmu menyatu, maka kerukunan dan persatuan tercipta. Dan tidak ada halangan dan rintangan yang sanggup untuk menghalang-halangi berkat-Mu yang sedang Engkau kirim kami nikmati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.